Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izudin Arga Eko Sartono dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Gastadul Rahma dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Walid Nurmuddin dari Universitas Bangsa, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arafat dari Universitas Bangsa, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Berikut materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan menerjemahkan dari sebuah buku ciptaan Hamdi Ataha mengenai investasi, yaitu investor saat ini dihadapkan pada banyak peluang investasi. Contoh masalah investasi adalah penganggaran modal untuk proyek, strategi investasi obligasi, pemilihan portofolio saham, dan penetapan kebijakan pinjaman bank. Dalam banyak situasi ini, pemrograman linear dapat digunakan untuk memilih kombinasi peluang optimal yang akan memaksimalkan keuntungan sekaligus memenuhi kondisi investasi yang ditetapkan oleh investor. Sebagai contoh untuk model kebijakan pinjaman dari Bank Triftem Bank sedang dalam proses merancang kebijakan pinjaman yang melibatkan jumlah maksimum yaitu 12 juta US dollar. Pada tabel berikut memberikan data terkait tentang jenis pinjaman apa saja yang tersedia, yaitu ada pinjaman pribadi, ada pinjaman mobil atau kredit mobil, ada pinjaman rumah, ada pinjaman peternakan, dan pinjaman komersial, di mana setiap jenis pinjaman terdapat suku bunga dari 0,14 sampai 0,10 dan memiliki rasio utang macet ya, seperti pada tabel berikut. Jadi utang macet tidak dapat dipulihkan dan tidak menghasilkan pendapatan bunga. Persaingan dengan lembaga keuangan lain mengharuskan bank mengalokasikan setidaknya 40% dananya untuk pinjaman pertanian dan komersial untuk membantu industri perumahan di wilayah tersebut. Pinjaman rumah harus setara dengan setidaknya 50% dari pinjaman pribadi, pinjaman mobil, dan pinjaman rumah. Bank juga mempunyai kebijakan untuk tidak membiarkan rasio keseluruhan kredit macet pada semua pinjaman melebihi 4%. Untuk model matematika, situasi tersebut berupaya menentukan jumlah pinjaman di setiap kategori sehingga mengarah pada definisi variabel berikut, di mana X1 sama dengan pinjaman pribadi, X2 sama dengan kredit mobil, X3 sama dengan pinjaman rumah, X4 sama dengan pinjaman pertanian, dan X5 sama dengan pinjaman komersial. Tujuan bank hemat adalah untuk memaksimalkan laba bersihnya, selisih antara pendapatan bunga dan hilangnya piutang tak tertagih. Pendapatan bunga diperoleh hanya dari pinjaman yang bereputasi baik. Jadi, karena 10% pinjaman pribadi hilang karena utang macet, bank hanya akan menerima bunga atas 90% dari pinjaman, yaitu bank akan menerima bunga 14% atas 0,9 dari pinjaman pribadi. Alasan yang sama berlaku untuk 4 jenis pinjaman lainnya. Dengan demikian, jumlah pinjaman sama dengan 0,14
dikalikan 0,9 dari pinjaman pribadi ditambah 0,13 dikalikan 0,93 dari kredit mobil ditambah 0,12 dikalikan 0,97 dari pinjaman rumah ditambah 0,125 dikalikan 0,95 dari pinjaman pertanian ditambah 0,1 dikalikan 0,98 dari pinjaman komersial. Jadi ditemukan untuk rumusnya yaitu jumlah bunga 0,126 dari pinjaman pribadi ditambahkan 0,1209 dari kredit mobil ditambahkan 0,1164 dari pinjaman rumah ditambah 0,11875 dari pinjaman pertanian ditambah 0,098 dari pinjaman komersial. Kami juga menghitung hutang macet, di mana hutang macet sama dengan 0,1 dari pinjaman pribadi ditambah 0,07 dari kredit mobil ditambah 0,03 dari pinjaman rumah ditambah 0,05 dari pinjaman pertanian ditambah 0,02 dari pinjaman komersial. Fungsi tujuan dinyatakan sebagai maksimal Z sama dengan total bunga dikurangi hutang macet, di mana ditampilkan pada label di sini yaitu untuk rumusannya. Dan untuk masalah atau masalahnya memiliki 5 kendala, di mana 1, total dana tidak boleh melebihi 12 juta US dollar. Di mana kesimpulannya jumlah dari seluruh pinjaman, dari pinjaman pribadi, kredit mobil, pinjaman rumah, pinjaman pertanian dan pinjaman komersial, yaitu harus kurang sama dengan dari 12 juta US dollar. Dan untuk masalah yang kedua, pinjaman pertanian dan komersial setara dengan setidaknya 40% dari seluruh pinjaman, di mana untuk pinjaman pertanian dan pinjaman komersial yaitu dijumlahkan itu lebih besar sama dengan dari 0,4% dari seluruh pinjaman. Ya, seperti pada sini tuh. Untuk rumusannya seperti ini. Jadi jumlah dari pinjaman pertanian dan pinjaman komersial itu lebih besar sama dengan dari 0,4 dari seluruh pinjaman. Untuk masalah ketiga, pinjaman rumah harus sama dengan setidaknya 50% pinjaman pribadi, pinjaman mobil, dan pinjaman rumah. Dimana dikatakan untuk rumusnya yaitu pinjaman rumah, ini pinjaman rumah lebih besar sama dengan 0,5% dari pinjaman pribadi, pinjaman mobil, dan pinjaman rumah. Dan untuk masalah yang keempat, yaitu hutang macet tidak boleh melebihi 4% dari seluruh pinjaman. Nah, di mana pada tabel berikut ya, dengan rumusan 0,1 dari pinjaman pribadi ditambah 0,07 dari kredit mobil atau pinjaman mobil ditambah 0,03 pinjaman rumah ditambah 0,05 dari pinjaman pertanian ditambah 0,02 dari pinjaman komersial. Dari total seluruhnya itu harus kurang sama dengan dari 0,04 dari seluruh total dari pinjaman.
Dan yang terakhir adalah non negatif ya, di mana untuk pinjaman pribadi itu lebih besar sama dengan dari 0, dan untuk seluruh pinjaman yaitu lebih besar daripada 0. Asumsi halus dalam formulasi sebelumnya adalah bahwa semua pinjaman diberikan pada waktu yang hampir bersamaan. Asumsi ini memungkinkan kita untuk mengabaikan perbedaan nilai waktu dana yang dialokasikan untuk pinjaman yang berbeda. Untuk larutan, yaitu solusi optimalnya adalah Z sama dengan 0,99648 dari pinjaman pribadi dan sama dengan 0, sekian dari pinjaman mobil dan sama dengan 0, sekian dari pinjaman rumah, sama dengan 7,2 dari pinjaman pertanian, sama dengan 0, sekian dari pinjaman komersial, di mana totalnya yaitu menjadi 4,8. Untuk perkataan yang pertama, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa kami tidak mendefinisikan sisi kanan dari batasan kedua sebagai mana 0,4 dikalikan dari 12, alih-alih yaitu 0,4 dari seluruh pinjaman. Lagi pula tampaknya logis jika bank ingin meminjamkan seluruh uang yaitu 12 juta US dollar. Jawabannya adalah bahwa menggunakan kedua titik merampok, jawabannya adalah bahwa menggunakan kedua tidak merampok model kemungkinan ini. Jika solusi optimal memerlukan seluruh uang, batasan yang diberikan akan memungkinkannya. Namun ada dua alasan penting mengapa Anda tidak boleh menggunakan rumusan 0,4 kalikan dari 12 juta US dollar itu. Yang pertama, jika kendala lain dalam model sedemikian rupa sehingga seluruh uang tidak dapat digunakan, misalnya bank dapat menetapkan batasan pada jumlah yang berbeda, maka pilihan 0,4 dikalikan uang 12 juta US dollar itu dapat menghasilkan yang tersedia, katakanlah dari 12 juta US dollar menjadi 13 juta US dollar. Pada solusi optimal, ada kemungkinan Anda lupa mengubah 0,4 dari seluruh uang menjadi 0,4 dari kelebihan 1 juta dolar itu tadi. Dalam hal ini solusi yang Anda dapatkan tidak akan tepat. Alasan serupa berlaku untuk sisi kiri dari batasan keempat. Yang kedua, solusi optimalnya adalah mengalokasikan seluruh uang ya, dibagi menjadi dua, yaitu 7,2 juta US dollar. Yang satu adalah 4,8 juta US dollar untuk pinjaman komersial. Kategori lain tidak menerima apapun. Pengembalian investasi dihitung sebagai tingkat pengembalian, di mana Z dibagi 12 sama dengan 0,99648 dibagi 12, yaitu ketemu 0,08034. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian tahunan gabungan adalah 8,034%, lebih rendah dari tingkat bunga bersih terbaik yaitu 0,0864 untuk pinjaman rumah. Dan orang bertanya-tanya mengapa pihak yang optimal tidak memanfaatkan peluang ini. Jawabannya adalah pembatasan yang menetapkan bahwa pinjaman pertanian dan komersial menyumbang setidaknya 40% dari seluruh pinjaman. Untuk dua batasan, memaksa solusi untuk mengalokasikan 4,8 juta US dollar ke pinjaman komersial dengan tingkat bunga bersih yang lebih rendah yaitu 0,078, sehingga menurunkan tingkat bunga pinjaman komersial. Tingkat bunga keseluruhan menjadi seperti dicontohkan yaitu 0,0864 dikalikan 7,2 ditambah 0,078
dikalikan 4,8 dibagi dari jumlah total yaitu 12 juta US dollar sama dengan ketemu yaitu 0,08034. Kalau kita keluar dari kendala 2, optimalnya adalah mengalokasikan seluruh dana ke pinjaman rumah pada tingkat yang lebih tinggi yaitu 8,64%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada ya kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut untuk latihan soal. Di sini ada 3 soal untuk dicoba memasukkan ke dalam Torah. Soal pertama tentang produksi mobil. Oke, langsung saja kita coba menggunakan aplikasi Torah. Kali ini saya akan mencoba soal nomor 1 untuk dikerjakan menggunakan aplikasi Torah. Yang pertama, di kolom 1, judul atau titel saya isi dengan soal 1, variabel saya isi 2, dan constraint saya isi 2. Lalu tekan enter. Di baris 1, nama variabel saya isi X, variabel 2 saya isi Y, maksimum saya beri isi 300, balik sampingnya 200, cons 1 saya isi 40, ini 60, dan ini 1. Lanjut berikut, ini saya isi 50, dan kolom terakhir saya isi 1. Lalu klik solve menu pada bagian bawah bagian kiri. Jangan lupa untuk di save. Di sini saya akan memberikan nama soal 1, save. Oke. Sekarang kita lanjut untuk melihat hasil grafiknya. Pilih solve problem, pilih graphical. Lanjut klik go to output screen. Ini adalah hasil tampilan grafik soal nomor 1. Oke, sekarang lanjut ke soal kedua mengenai produksi monitor komputer. Ini adalah soalnya. Ini adalah tabel soal nomor 2 yang setelah saya isi. Cara pengisiannya seperti soal nomor 1. Dan ini hasil grafik soal nomor 2. Oke, sekarang lanjut soal nomor 3. Dan ini adalah soal terakhir nomor 3 mengenai kebutuhan kapsul obat. Dan ini adalah tabel Torah yang telah saya isi dengan soal nomor 3. Caranya seperti soal nomor 1 ya, saya contohkan di nomor 1.
Dan ini hasil grafik dari soal nomor 3. Demikianlah penutupan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Kami mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam video ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.